Jadi Rasulullah mengajarkan apa? Memberi makan kepada orang, menolong orang-orang miskin adalah awal kerja orang beriman, orang Islam dalam masyarakat. Supaya jangan ada yang bersedih, jangan ada yang derita, jangan ada yang kelaparan, jangan ada yang mencuri harta orang karena terdesak. Nanti jadi ketagihan, jadi rasa nikmat mencuri barang orang yang awalnya karena kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. أعزائي وأحبائي فيا أيها المسلمون أحييكم تحية الإسلام تحية طيبة من عند الله مباركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو نبي الرحمة وقائد الأمة لنيل السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وبعد فيا عباد الله فإني أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأذكركم في هذه المناسبة السعيدة بعض آيات الذكر الحكيم حيث أنه تعالى قد قال في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, hamba Allah yang saya hormati, saya cintai dan saya kasihi. Kajian kita malam ini adalah Sirah Nabawiyah, sejarah atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, saudaraku, bukan hanya untuk kita ketahui, tetapi untuk kita ikuti jejak-jejaknya, langkah-langkah dalam perjuangan hidupnya yang memang masih harus kita sambung dan terus kita lanjutkan oleh kita sebagai pengikut beliau. Beliau telah tiada, telah pergi sekian lama, berpisah dengan umat Islam sekian abad, tapi ajaran beliau, tuntunan beliau, dakwah beliau harus dihidupkan dan dijalankan sepanjang hidup kita sebagai orang beriman yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Agama kita, saudaraku, cuman ada dua bahagiannya. Pertama, mengesahkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, tauhidullah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, yaitu ittiba' kepada Rasulullah, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati,
hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib yang kemudian berubah nama menjadi Al-Madinatul Munawwarah, seperti yang sudah kita pahami pada tahun 622 Masehi. Langkah awal yang beliau lakukan di Madinah adalah membentuk masyarakat baru, membentuk, menstabilkan masyarakat baru, masyarakat Muslim yang baru, yang dulu terpencar-pencar, sebahagian di Mekah, sebahagian di Yathrib. Kemudian berpindah orang dari Mekah yang disebut dengan Muhajirin, tinggal bersama orang Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj yang disebut dengan Al-Ansar. Terbentuklah satu masyarakat baru, gabungan antara Muhajirin dan Ansar, orang Quraisy dan orang Aus dan Khazraj, masyarakat baru. Tahap awal ketika beliau membentuk masyarakat baru, beliau menghadapi 3 tantangan berat. Pertama, menyelesaikan problema internal umat Islam sendiri. Yang kedua, tantangan yang beliau hadapi dengan orang-orang paganisme, musyrikin Arab, terutama suku-suku Badui yang sangat kejam, yang sangat kasar, yang penuh kekufuran dan kemunafikan. Yang ketiga, beliau menghadapi tantangan orang Yahudi yang ada di sekitar Yathrib, sekitar Madinah. Kemudian ada tantangan yang lain, tantangan dari orang Quraisy yang tinggal di Mekah, yang selalu mencoba ingin menghabiskan, menghancurkan masyarakat baru yang dibangun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berat, tidak ringan, saudaraku yang berbahagia. Problema umat kaum muslimin sendiri ialah perpindahan kaum Muhajirin ke Madinah menimbulkan masalah baru, di mana mereka berhijrah tidak boleh membawa harta dan membawa uang. Mereka hanya pergi dengan pakaian yang ada di badan dan iman yang ada di dada. Sampai di Madinah, mereka tidak punya tempat tinggal. Kedua, belanja yang mereka bawa dalam kantong tidak cukup untuk melanjutkan kehidupan. Ketiga, tidak ada pekerjaan yang akan mereka lakukan sebagai sumber pendapatan. Ini problema dalaman, internal problems, al-masyakil ad-dakhiliyah, permasalahan dalaman yang ada di dalam masyarakat Islam, ditambah dengan tantangan orang munafik yang berada di dalam selimut kaum muslimin, tetapi sebenarnya hati mereka tidak beriman. Hanya lahir saja mereka beriman, batin mereka kufur. Rajanya yang terbesar bernama Abdullah bin Ubay, dendam kepada Nabi sampai meninggal dunia. Karena Abdullah bin Ubay ini sebelum Nabi berhijrah ke Madinah sudah pernah mau diangkat menjadi raja dan sudah disiapkan mahkota kerajaan. Itu dia. Lalu dia dendam seumur hidup kepada Nabi
Walaupun pada setiap jumpa dengan Nabi bermanis muka. Hari Jumaat sebelum Nabi berkhutbah, ketua munafik lebih duluan bangun, mengatakan, wahai saudara-saudara, dengarlah khutbah dari Nabi yang mulia. Dengarkan isi nasihatnya, ikuti dan amalkan. Dia adalah Nabi utusan Allah, pilihan Allah, ikutan kita. Setiap Jumaat sebelum Nabi khutbah dia bangun ceramah dulu. Tetapi di dalam hatinya, ya Allah, dendam, kedengkian, permusuhan yang sangat kental, yang sepanjang sejarah perjuangan Nabi di Madinah, dialah biang kerok terjadi masalah kepada Nabi dan keluarganya. Subhanallah. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Menyelesaikan masalah pertama, beliau melakukan beberapa langkah. Pertama adalah beliau membangun masjid. Tidak boleh tidak. The first step, langkah pertama sebelum yang lain-lain adalah membangun masjid. Saya sudah ceritakan bagaimana. Di masjid inilah Rasulullah mengajak seluruh kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah. Salat, zikir, doa, tafakkur, tilawatul Quran, ta'lim dilakukan di masjid. Kekuatan rohani yang pertama dibina melalui rumah ibadah ini. Rumah untuk beribadah kepada Allah, kemudian rumah untuk mempersatukan hati dan memperkuat barisan kaum muslimin dalam mengharumui kehidupan yang panjang. Tempatnya masjid. Maka apapun yang kita buat sebagai kaum muslimin, dirikan masjid dulu. Qabla kulli syai'in 'alaika ya muslim an tabnil masjid. Bangun masjid dulu. Supaya kamu sujud, patuh, tunduk pada Allah dulu. Sebelum diberi tugas-tugas yang lain, sujud dulu kepada Allah. Rukuk dan sujud kepada Allah. Dan itu ciri kaum muslimin, ciri pengikut Nabi Muhammad yang Allah sebutkan di dalam Taurat dan Injil. Allah kisahkan dalam surat Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa rizwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syar'ahu sampai habis. Muhammad itu Rasul Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang ikut Muhammad itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, sangat membuat garis tegas dengan orang kafir dalam hal akidah dan ibadah. Tidak boleh campur-campur akidah kita dengan akidah kafir. Tidak boleh campur baur antara ibadah kita dengan ibadah orang kafir. Tegas. Jangan enggak nampak pengikut Muhammad. Ini dia. Urusan akidah, ibadah sangat jelas, beda sekali dengan kafir. Kedua, ruhama'u bainahum. Sesama mereka penuh cinta dan kasih. Pengikut Nabi Muhammad penuh cinta dan kasih sesama muslim. Tak boleh berselisih karena urusan-urusan kecil, urusan-urusan sepele. Jangan kita berbeda pendapat lalu kita saling memboikot dan membelakangi. Tidak boleh. Sebab ciri pengikut Muhammad adalah ruhama'u bainahum. Ciri yang ketiga, tarahum ruk'an sujadan. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Mengisi masjid, rukuk dan sujud kepada Allah.
Kerja mereka rukuk sujud, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, karena mereka ingin mencari ridha dan karunia Allah. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Kamu lihat di wajah pengikut Muhammad itu ada bekas-bekas sujud. Bekas-bekas sujud. Akhlak mereka yang sangat baik, sifat mereka yang sangat santun, akhlak mereka dan budi mereka yang sangat tinggi. Maka supaya nampak satu masyarakat baru, Rasulullah membuat masjid dulu supaya ciri-ciri ini terlihat. Ya. Di masjid Rasulullah membentuk kepribadian Muslim dengan 4 tanda ini. Jadi yang dibuat dulu adalah masjid. Disitulah dipersaudarakan kaum muslimin, tempat bermusyawarah, tempat mengajar ilmu, tempat mengajar akhlak, tempat mempraktikkan muamalat kehidupan yang real dan nyata. Azzai wa hibbai rahimakumullah jami'an. Setelah membangun masjid, Rasulullah mempersaudarakan. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuakhi bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara orang muhajirin dan ansar. Muhajirin yang tadi datang dengan masalah, tidak bisa dipecahkan masalah kecuali dengan dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang-orang yang ada di Madinah. Awal-awalnya Rasulullah mempersaudarakan 90 orang, bukan sedikit, 90 orang dipersaudarakan. Saya sudah jelaskan hal ini. 90 orang yang tidak punya bekal, tidak punya rumah, tidak mata pencaharian, dipersaudarakan oleh Rasulullah sehingga masalah mereka bisa diselesaikan. Cerdas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama selesai. Bagaimana caranya? Inilah Allah membimbing Rasul supaya bisa menyelesaikan, to cope with the problem faced by new Muslim in the new society at Yathrib. Allah mengajarkan Rasul bagaimana memecahkan kaifa yuhallu al-mashakil allati yuwajihuha al-mujtama'ul jadid al-islami fil Madinah. Bagaimana? Rasulullah membuat 12 peraturan, 16 peraturan. Saya sudah jelaskan. Awalnya adalah sesungguhnya kaum muslimin, Ansar dan Muhajirin adalah satu umat. Ummatun wahidatun min dunin nas. Bukan golongan lain. Bukan di dalam golongan lain, tetapi tegak sendiri sebagai ummatun wahidatun. Itu peraturan pertama. 16, bila terjadi perselisihan di antara orang Muslim, penyelesaiannya adalah kitab Allah dan sunnah Muhammad ini. Judulnya kitabun, hadza kitabun min Muhammadin an-Nabi. Bunyinya begitu. Ini adalah satu peraturan hidup dari Muhammad, yaitu Nabi. Sampai 16 nomor. Awalnya kaum muslimin adalah satu umat yang bersatu, tidak boleh pecah. Kalau ada perselisihan, diselesaikan dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul. Lihat, ini pula yang harus kita buat dalam kehidupan masyarakat Muslim yang baru sekarang ini. Kalau nggak bisa lagi kita menyelesaikan problema umat. Kalau kita tidak persatukan hati kaum muslimin dan tidak mau menempuh jalan penyelesaian bila terjadi perselisihan dengan cara melihat bagaimana tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya, kita tidak akan bersatu lagi. Tidak. Memang kita tidak hancur,
Kaum muslimin tidak hancur, tidak hilang, masih ada. Tetapi kehancuran kita ialah kelemahan. Terjadi kelemahan dalam badan, dalam tubuh kaum muslimin, dan terjadi kemunduran. Terjadi firqah-firqah yang banyak yang menghilangkan kekuatan dan menghilangkan gezah, harga diri, martabat kaum muslimin. Maka 16 tuntunan Rasul ini dalam masyarakat baru menjadi pegangan utama. 16. Lalu bagaimana wujudnya? Sangat indah, karena Rasul sendiri yang mendidik, Rasul sendiri yang membimbing, Rasul sendiri yang mengajar, Rasul sendiri yang membawa mereka ke alam kehidupan persaudaraan, penuh kecintaan, penuh tanggungjawab, penuh kesandaran, bantu membantu, tolong menolong. Rasul sendiri yang mengajarkan kemuliaan, Rasul sendiri yang mengajarkan jiwa pengorbanan, Rasul sendiri yang membimbing mereka untuk menghiasi dengan akhlak yang paling indah. Terbayang bagaimana Islam yang dibangun oleh Rasulullah. Coba kita lihat beberapa, saya bayangkan, saya jelaskan. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Islam yang paling baik apa ya Rasulullah? Ini awal-awal mereka berada di Madinah. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imu at-ta'ama wa tuqri'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Islam yang terbaik bagaimana ya Rasulullah? Ini masyarakat baru, kami enggak tahu bagaimana yang terbaik ini. Yang terbaik ialah kerja kalian memberi makan kepada orang yang perlu makanan. Kedua, tuqri'us salam. Engkau membaca salam dan mengajarkan orang untuk menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Kerja kita memberi makan orang yang tidak ada makan. Yang kedua, menyebarkan ketenangan, keselamatan, kedamaian dengan diawali dengan doa pada saat Assalamualaikum kepada orang yang engkau sudah kenal dan kepada orang yang engkau belum kenal. Itu riwayat Bukhari. Paling aneh kalau ada orang sekarang, orang Islam, kalau jumpa saudaranya yang Islam enggak mau salam. Padahal sudah kenal, bukan enggak kenal. Paling aneh bin ajaib. Apa yang ada dalam hati mereka ini melihat orang lain dengan permusuhan? Siapa yang mengajari mereka ajaran Nabi untuk memusuhi orang sesama Muslim? Siapa yang ajar? Abdullah bin Salam, seorang bekas Rabbi adalah ulama Yahudi yang mengabdi bertahun-tahun di sinagog, di rumah ibadah Yahudi, bernama Abdullah bin Salam. Beliau mengatakan, "Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ji'tu. Falamma tabayyantu wajhahu, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab." Ketika Nabi datang ke Madinah, ini bekas pendeta Yahudi, Rabbi Yahudi, Abdullah bin Salam. Ketika Muhammad datang ke Madinah, aku pun datang melihatnya. Falamma tabayyantu wajhahu, ketika aku perhatikan wajahnya dengan cermat, araftu, aku tahu anna wajhahu, bahwa wajahnya ghairu wajhi kadzdzab, bukan wajah pendusta.
Dari raut wajahnya aku tahu dia bukan seorang pendusta. Wa kana awwalu ma yaqul, dan adalah kata-kata yang pertama keluar dari mulutnya sebelum yang lain-lainnya, ayyuhan nasu, wahai manusia, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, at'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang perlu makanan. Wa afshus salam, sebarkan dan tebarkan salam. Ketiga, wasilul arham, ikat hubungan persaudaraan, jangan putus, jangan renggang. Terutama adik kakak paman dengan ponakan. Ya, yang ada hubungan darah, arham, rahim, yang hubungan keturunan. Yang keempat, wasallu bil lail, salatlah kalian di waktu malam, tengah malam, wan nasu niyam, dalam manusia yang lain sedang tidur nyenyak, kamu bangun salat. Qiyamul lail, tahajud. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan memasuki syurga dengan penuh keselamatan. Jadi Rasulullah mengajarkan apa? Memberi makan kepada orang, menolong orang-orang miskin adalah awal kerja orang beriman, orang Islam dalam masyarakat. Sepanjang ada yang bersedih, jangan ada yang derita, jangan ada yang kelaparan, jangan ada yang mencuri harta orang karena terdesak. Nanti jadi ketagihan, jadi rasa nikmat mencuri barang orang yang awalnya karena kebutuhan. Yang kedua, tebarkan salam, doa untuk kebaikan, keamanan, ketenteraman, kedamaian sesama. Yang ketiga, ikat tali persaudaraan. Yang keempat, salam di waktu malam, yang pastilah kamu akan masuk surga Allah, memasuki surga Allah dengan penuh keamanan. Itu kata-kata pertama, kata bekas Rabbi Yahudi Abdullah bin Salam yang dia dengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk Islam, diboikot oleh orang Yahudi yang lain, dibuang dan tidak boleh tinggal lagi bersama mereka. Lalu kita lihat lagi peraturan-peraturan lain tentang persaudaraan. Rasulullah SAW berkata, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya terganggu dengan gangguannya, tersakiti, tidak aman dari gangguannya. Jadi tata cara bertetangga diajarkan oleh Rasulullah, bahwa seorang tetangga yang muslim harus memberi keamanan, ketenteraman bagi tetangganya. Tidak akan masuk surga walaupun dia salat, bayar zakat, naik haji, pergi umrah, bila tetangganya terganggu dengan kejahatan, keburukan, tabiat dan tingkah lakunya. Rasulullah juga dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar-benar Islam adalah orang Islam lain selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Baru disebut orang Islam apabila dia tidak mencaci orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, melaknat orang, dan tidak membunuh, memukul, menyakiti orang, tidak mengambil harta orang. Al-muslimu yang disebut orang Islam, man salimal muslimun,
Orang yang selamat orang Islam lain min lisanihi wa yadihi. Lihat lagi. Laisa minna, bukan golongan kami. Laisa minna may yabitu syab'ana. Orang yang tidur di waktu malam dalam keadaan lapar, wajarul lahu, sedangkan dalam keadaan kenyang, tidak masuk golongan kami. Orang yang tidur kenyang di waktu malam, sedangkan tetangganya wajarul lahu, sedangkan tetangganya jai'un lapar, wahwa ya'lamu, dia tahu orang ini enggak ada beras, tahu orang ini enggak ada uang, tidur dia dengan aman. Rasulullah belum menganggap ini pengikut Nabi Muhammad. Coba lihat, perhatikan. Rasulullah mengatakan, dalam Bukhari juga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Mencintai ketenangan, kebahagiaan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan, ketenangan, keselamatan untuk dirinya. Lihat. Masyarakat apa yang dibangun? Masyarakat Muslim yang sangat indah, penuh dengan nilai-nilai persaudaraan dan nilai spiritual. Bagaikan satu tubuh. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman dengan orang beriman lain ibarat satu bangunan yang saling menopang, saling menguatkan satu bahagian dengan bahagian lain. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa talatufihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman seluruhnya dalam segi cinta, kasih, saling bantu, saling simpati, saling menunjang ibarat satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, bila ada bahagian tubuh yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bil sahri wal humma. Seluruh tubuh ikut merasa sakit dengan satu sakit. Ya, idza ishtaka ra'suhu, bila sakit di kepalanya, ishtaka sa'iruhu, seluruhnya jadi sakit. Wa idza ishtaka a'yunuhu, bila matanya sakit, seluruh badan jadi sakit. Beginilah Rasulullah membuat kehidupan baru di Madinah, satu peraturan dari Muhammad Nabiullah. Lalu kita ngikut siapa sekarang? Bagaimana hidup kita ini? Centang perenang, hidup dengan permusuhan. Dari lahir kita sudah bertengkar masalah agama. Kita benar, orang lain salah. Orang lain juga kita benar, orang lain salah. Orang lain juga kita benar, orang lain salah. Orang lain juga. Dari situ aja sudah hancur kelahar. Dan itu yang kaya terus, yang miskin terus. Saya enggak peduli orang. Apa ini? Jadi anak yatim enggak ada yang ngurus, enggak ada yang asuh. Jadi apa jadilah? Kecil-kecil mereka sudah bekerja. Masih lembut kuku-kukunya. Masih belum tahu apa-apa, harus bekerja membantu ibundanya karena miskin. Lalu dia bergaul dengan orang-orang besar yang jahat, merokok, isap ini, main judi, nongkrong, enggak sempat belajar. Dah rusak dari kecil. Kemana hati pemimpin orang Islam? Kemana hati ulama yang mengajarkan Islam? Aizai wa hibbai rahimakumullah. Begitu indah. Dan Allah juga memberi tuntunan. Memang hidup ini tidak selalu damai, ada saja masalah. Tapi Allah membuat peraturan dalam surah Al-Hujurat, lihat 9 sampai 13. Kita lihat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma
Jika ada antara dua golongan orang beriman berkelahi, berperang, aslihu bainahuma, damaikan, enggak boleh diam, damaikan di antara kedua pihak ini. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, bila ada satu yang berlaku zalim terhadap satu kaum muslimin mukminin yang lain, faqatiluhum, lemahkan yang nakal, yang jahat ini, tekan, kalau perlu perangi mereka, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka kelompok yang badung, yang tunggang ini mau kembali kepada peraturan Allah. Fa in fa'at, kalau sudah mau kembali kepada peraturan Allah, aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya, bil adli, dengan penuh keadilan. Waktu itu berlaku adil dalam mendamaikan mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah sangat senang kepada orang yang berlaku damai. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum, sesungguhnya orang beriman itu ibarat saudara kandung semuanya. Ikhwatun, bukan ikhwan. Kalau ikhwan saudara biasa, ikhwatun kata Allah saudara kandung. Waslihu baina akhawaykum, bila saudaramu bertengkar, damaikan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Baru dibuat peraturan dalam ayat 10, 11, 12 dan 13. Peraturan pertama, jangan saling menghina. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Tidak boleh saling mencela, saling mencela, memanggil dengan nama-nama dan panggilan yang buruk, apalagi mengatakan fasik. Tidak boleh bersangka salah, berprasangka. Tidak boleh mencaci di belakang dan mengadu domba. Nah, terakhir pada ayat ke-13, untuk seluruh manusia, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu, syu'uban wa qabaila, min dzakarin aw untha, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling berkenalan, bekerja sama membangun kehidupan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Innallaha alimul khabir. Inilah peraturan masyarakat baru yang dibuat oleh Rasulullah atas bimbingan Allah kepada masyarakat yang ada di Madinah, dan inilah yang menjadi cikal bakal kaum muslimin yang tersebar ke seluruhnya, termasuk ke negeri kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.